dari produksi tanaman saya akan membuka itu potensi di limbah padat, cair, dan udara di sekitar ruang itu mata Kabupaten Nangka. Sejarah PT Pos Nusantara usaha dari Wong Pupuk dimulai pada tahun 1984 dengan berdirinya PT Pos atau pupuk lagi, dan sebagian besar dari mereka seluruhnya diekspor ke luar negeri. PT Pos Nusantara Abadi berusaha untuk memperpanjang garis makanan dan minuman lainnya seperti nata de coco, aloe vera, palm buah, jelly, es bonbon, grass jelly, sirsak jus, es kopi, jagung manis, fermentasi bean, dan lain-lain. PT Pos Nusantara Abadi menjadi produsen utama minuman Kalako. Saat ini, Wong Pupuk menjadi perusahaan pemilik nata de coco di pasaran ini. Dan berikut adalah potensi bahaya dari limbah padat. Yang pertama yaitu aki bekas. Aki bekas merupakan pemati daya dalam kendaraan bermotor yang masih terbuat dari bahan logam timbal atau PB. Aki bekas adalah satu-satunya limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 yang boleh diimpor. Perusahaan PT Pos Nusantara Abadi dalam pengolahan limbah aki bekas dilakukan oleh pihak ketiga yang akan mendaur ulang. Namun, pencemaran dari daur ulang aki bekas dapat mencemari udara yang berasal dari emisi dan debu yang mengandung berat, bau yang spesifik, dan limbah cair yang mengandung asam sulfat. Karena memiliki karakteristik beracun dan dapat mengakibatkan karat dan potensi pada besi dan luka bakar atau gatal apabila kontak langsung dengan kulit manusia. Selanjutnya yaitu lampu TL bekas. Di dalam setiap lampu pendar terdapat 5 mg merkuri yang bentuk uap dan ngebuk. Jika ceroboh menggunakannya, dapat membahayakan keselamatan, terutama untuk balita, anak-anak, dan wanita hamil. Dengan catatan bahaya, itu akan ditimbulkan jika bola lampu pecah. Uap raksa ini mengkonversi energi listrik menjadi cahaya ultraviolet sehingga substansi fosfor pada tabung menjadi berpendar. Perusahaan PT Pos Nusantara Abadi dalam pengolahan limbah lampu TL bekas dilakukan oleh pihak ketiga yang akan mengulang. Selanjutnya yaitu potensi bahaya dari limbah cair. Potensi bahaya yang ditimbulkan bisa terpleset, terjebur, terhirup. Dalam pengolahan limbah cair, PT Pos Nusantara Abadi melakukan proses aerob dan anaerob dengan bantuan dekomposer. Terdapat 9 kolam penampungan dengan ukuran 25 x 8 meter yang digunakan untuk proses pengolahan air. Sebelum dibuang ke parit harus melalui tahap baku mutu dengan parameter pengujian yaitu TSS, NH3 bebas, pH, COD, dan DOD5. Setelah lulus uji baku mutu selama 1 bulan, limbah cair bisa dibuang. Selanjutnya yaitu ada potensi bahaya dari limbah gas. Potensi bahaya dan pengolahan pada area pembuangan limbah gas, zat pencemaran kimia berdasarkan analisis ambien yang paling banyak terdapat di udara berupa karbon monoksida atau CO2 dan nitrogen oksida NO2, sulfur oksida SO2, dan hidrokarbon. Pencemaran tersebut tidak hanya berdampak langsung terhadap manusia, tetapi juga dapat merusak lingkungan. Pada manusia, pengaruh zat pencemar ini pertama-tama ditemukan pada sistem pernapasan dan kulit serta saraf pekerja. Selanjutnya, apabila zat pencemar dapat memasuki peredaran darah, maka efek sistematik tidak dapat dihindari. Selain zat berbahaya, kebisingan merupakan pencemaran udara yang bisa mengganggu masyarakat sekitar. Sehingga untuk limbah gas dan udara harus sesuai parameter pengujian tertentu. Berikutnya yaitu untuk tindakan preventif. Untuk tindakan preventif, penanggulangan kecelakaan disediakan alat perlindungan diri yang dibagi pada setiap pos. Terdiri dari 6 pos. Titik kumpul utama ada di pos 1. Selain alat APD, para pekerja difasilitasi pelayanan kesehatan di dalam perusahaan yang terdiri dari seorang dokter, 1 perawat, dan 1 bidan, serta pelatihan kesehatan kerja setiap tahunnya yang diadakan 1 kali teori dan 1 kali praktek. Ya, sekian mungkin hanya itu saja yang